Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 Logistik B dari kelompok 8 yang beranggotakan rekan saya Beta Kartika Pipin Inayah, kemudian ada saya sendiri dan Di Abdullah dan Ilham Indra Fernanda yang kebetulan untuk presentasi kemajuan 2 ini dia berhalangan hadir. Nah, baik untuk presentasi kemajuan 2 tugas integrasi kami ini berjudul penentuan rute penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung guna meminimalkan biaya distribusi dengan metode Saving Matrix. Baik, selanjutnya di daftar di sini kita ada 3 elemen penting. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Ini akan dijelaskan oleh saya. Kemudian yang kedua ada casual loop diagram. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Beta Kartika Pipin. Kemudian yang ketiga ada stock flow diagram. Ini akan dijelaskan oleh saya lagi. Baik, yang kita lanjut. Yang pertama itu adalah metodologi penelitian. Nah, untuk metode penelitian kelompok kami itu adalah seperti ini. Jadi kami memulainya dengan merumuskan masalah. Kemudian setelah itu kami menentukan tujuan penelitian. Setelah itu kami mulai mengumpulkan datanya. Setelah itu kita mulai ke pengolahan data untuk pembuatan model. Di sini kita masukkan proses verifikasi dan validasi. Kalau misalkan masih belum terverifikasi, kita masuk lagi, kita olah lagi datanya. Begitupun kita cek validasinya, kalau misalkan sudah sesuai kita lanjut, kalau misalkan tidak kita kembali lagi ke pengolahan data. Oke, jika dirasa sudah sesuai, kita lanjut ke pemodelan skenario. Nah, untuk di pemodelan skenario ini, di tugas integrasi kami ini ada 2 skenario. Yang pertama itu ada skenario A, jadi untuk skenario A ini adalah rute awal, kemudian untuk skenario B adalah rute yang menggunakan perhitungan Saving Matrix. Jadi di sini ada 2 rute. Dari rute A ini adalah skenario A ini adalah rute awalnya. Kemudian skenario B adalah rute dalam menggunakan perhitungan Saving Matrix. Nah, dari kedua skenario ini kita akan simulasikan dan analisis apakah skenario A dan skenario B ini memberikan penghematan yang lebih gitu. Jadi kita akan bandingkan antara skenario A dan skenario B mana yang lebih meminimalkan biaya distribusi. Nah, seperti itu. Baru setelah itu, setelah dianalisis, kita akan simpulkan dan kita akan memberikan saran. Dan kemudian setelah itu selesai. Baik, selanjutnya ada casual loop diagram akan dijelaskan oleh rekan saya Beta Kartika Vivin. Silahkan Vivin. Ya, di sini CLD causal loop diagram itu sering dikenal dengan diagram sebab akibat yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Lanjut. Nah, di tugas kita itu ada suatu permasalahan di bagian pengelolaan bantuan. Jadi di dalam CLD ini kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan bantuan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu sumber bantuan dan korban terdampak. Dari sumber bantuan sendiri, itu apabila bantuan melebihi dan kekurangan paket yang akan dikirim ke korban terdampak, itu akan meningkatkan atau mengurangi kerja pengolahan bantuan. Jadi apabila pengelolaan bantuan ini terdukungnya oleh sumber bantuan, maka pengelolaan bantuan akan bisa menyalurkan bantuan tersebut di korban terdampak. Korban terdampak sendiri apabila terjadi permasalahan atau kekurangan bantuan itu dari penyebab pengelolaan bantuan yang kurang bekerja dengan baik. Kemudian sumber bantuan juga bisa mempengaruhi dari pengelolaan bantuan tersebut. Kemudian lanjut SWD. Baik, untuk untuk SFD adalah stock flow diagram. Ini adalah stock, level, dan flow atau rate digunakan dalam mempresentasikan aktivitas pada suatu lingkar umpan balik.
Diagram ini menggunakan dua jenis variabel yang disebut sebagai stock level dan flow rate. Kemudian stock flow diagram ini menggambarkan struktur secara fisik, di mana stok merupakan akumulasi yang dapat bertambah dan berkurang, sedangkan flow adalah proses yang menyebabkan stok bertambah ataupun berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah stock flow diagram yang ada pada tugas besar kami. Di sini ada sumber bantuan. Untuk sumber bantuan ini tentunya dia akan menambah ke penambahan stok sembako. Nah, di mana untuk sembakonya ini adalah sudah dalam bentuk paketan sembako. Jadi di dalam paket itu ada beras, ada mie instan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Ini kita hanya satu variabel saja, paket bantuan tidak ada dalam berbentuk uang, jadi berbentuknya itu hanya barang sembako saja. Nah, selanjutnya di bagian pengolah. Nah, untuk permasalahannya itu adalah dari pengelola bantuan atau ini pengelola bantuan ini outputnya itu adalah kita itu BPPD ya. Untuk ininya si pengelola bantuan itu adalah dia sebagai BPPD. Jadi si BPPD itu akan mengirimkan akan melakukan pendistribusian kepada korban terdampak. Nah, permasalahannya ada di sini bagaimana cara kita membuat distribusi itu berjalan dengan efisien gitu, dengan cara menentukan rute penyaluran yang baik dan tepat agar lebih efisien. Nah, di sini variabel-variabel sendiri memuat biaya operasional atau biaya operasional ini adalah bahan bakar dari armada yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada kecamatan, di kelompok kami itu ada 5 kecamatan yang terdampak banjir. Kemudian di sini ada kartu keluarga. Untuk kartu keluarga ini kita membaginya per kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu ada berapa kakak. Nah, jadi untuk per kakaknya itu dia hanya menerima satu paket bantuan saja. Nah, selanjutnya di sini ada jarak. Nah, ini yang paling penting karena kita akan menentukan lokasi awal, yaitu dari kantor BPPD kepada kecamatan-kecamatan yang terdampak. Jadi nanti untuk jarak ini kita akan mencarinya menggunakan perhitungan di Maps, Google Maps. Di situ kita lihat berapa jarak BPPD Bandung dari BPPD Bandung ke kecamatan-kecamatan terdampak. Nah, seperti itu untuk variabel jarak dan selanjutnya di sini ada jumlah armada. Untuk jumlah armada ini kalau tidak salah ada dua, kami waktu itu observasi di sini ada dua jumlah armada yang kita gunakan. Namun nanti kita akan coba perhitungkan kembali apakah dua ini bisa lebih efektif dan efisien untuk meminimalkan biaya ataupun tidak. Nah, kemudian di sini ada kapasitas armada. Nah, untuk kapasitas armada ini dia dalam satu armada atau dalam satu truk itu mampu menampung berapa paket gitu, mampu menampung berapa paket. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita memasukkan semuanya variabel-variabel ini, nanti di sini kita melakukan perhitungan shaving matrix. Tapi sebelumnya terlebih dahulu tentunya kita melakukan perhitungan rute awalnya dulu, kemudian setelah itu kita baru memasukkan perhitungan rute shaving matrix. Nah, setelah kita melakukan rute shaving matrix, kita akan bandingkan apakah dengan rute awal dan rute perhitungan shaving matrix yang kita gunakan sudah bisa meminimalkan biaya distribusi dari BPPD, kantor BPPD kepada tiap kecamatan yang terdampak. Nah, seperti itu untuk stock flow diagram. Baik, mungkin terima kasih untuk presentasi dari kami, dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.